Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk kesempatan kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum saya sampaikan firman Tuhan, hari ini kami akan putarkan persembahan lagu atau paduan suara dari Biro Paduan Suara Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Samratulangi Manado, atau mereka ini dikenal dengan Blue Choir. Lagu ini adalah kutipan dari Ulangan pasal 6, bahwa Tuhan memberkati dan melindungi, Tuhan menjaga dan menyinari, seperti itu ya. Mari kita dengarkan bersama. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Haleluya. Puji Tuhan. Mari jemaat, kita dengarkan firman Tuhan dan kita mulai dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersama dengan jemaat, walaupun terpisah di rumah masing-masing. Tapi kami bersyukur untuk kesempatan kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Pimpinlah kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, demikian jemaat yang mendengarkannya. Sama-sama kami diurapi, sehingga kami mengerti kebenaran firman, dan kami dimampukan Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan buat kami. Mari Roh Kudus terangkan lebih jauh kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Hamba-Mu siap menyampaikannya, dan berkatilah kami semua ya Tuhan. Kami terima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan satu bagian dari satu ayat di kitab Wahyu, dan dari satu kalimat firman Tuhan ini menjadi sangat penting bagi kita, karena dari ayat ini, jika kita terbuka hati dan mengikuti firman Tuhan, maka akan membawa kita pada hidup yang berkenan kepada Tuhan sampai akhir hidup kita, begitu ya. Jemaat pernah mendengar kata finishing well, ya? Artinya menyelesaikan dengan baik, finishing well,
ya. Ini dua kata yang bagus sekali, sangat-sangat positif. Finishing well, menyelesaikan dengan baik. Jadi totally sempurna ya. Nah, saya akan sampaikan firman Tuhan soal setia sampai akhir. Bahasa Alkitab, setia sampai mati. Itu ditulis kalimatnya begitu. Tentunya ya itu tadi ya, finishing well. Mari buka sama-sama jemaat Tuhan, Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-10. Kita baca bagian akhir. Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-10. Puji Tuhan. Saya masih tetap pakai masker ya, seperti beberapa waktu yang lalu. Saya sampaikan ini sekaligus mengingatkan kita semua di masa-masa seperti ini, kita yang harus ekstra menjaga diri kita dengan protokol kesehatan, begitu ya. Jadi tetap pakai masker dan protokol lainnya kita mesti ambil bagian kita. Jemaat sudah buka Wahyu pasal 2 ayat 10. Mari sama-sama perhatikan firman Tuhan. Ayo jemaat yang ada di rumah, kita baca secara bersama-sama 2 kali ya, 2 kali. Siap? Kita mulai. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Lagi. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertama-tama saya mau sampaikan dengan jujur ya, bahwa memang pola ibadah kita sekarang online seperti ini sebetulnya tidak ideal, tidak maksimal ya. Karena persekutuan secara fisik itu tidak ada. Padahal itu perlu. Karena persekutuan kita bukan hanya dalam roh saja kan kita bertemu, gitu kan? Tapi secara fisik juga, itu namanya persekutuan gereja. Pelayanan firman, khotbah seperti ini pun sebenarnya terpaksa kita lakukan karena memang keadaan kita kan, jemaat juga yang beribadah di rumah, ini sebenarnya kurang maksimal. Bahkan mungkin tidak siapkan diri dengan baik. Ya, barangkali tidak berpakaian layaknya kita ke gereja, ya. Kesiapan hati pasti itu jauh dibandingkan dengan ketika kita hadir dan beribadah di gereja. Tapi inilah kondisi kita yang tidak bisa kita tolak, ya. Namun saya berharap jemaat Tuhan dalam situasi yang tidak begitu ideal, ya, saya pakai istilah ini, tidak begitu ideal, ya. Kiranya jemaat berusaha untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi semangat ya Bapak Ibu jemaat sekalian, anak-anak muda, pemuda remaja, anak-anak sekolah minggu. Wah, kalian nih anak-anak yang keren ya, bisa ikuti ibadah umum bersama dengan orang tua. Ayo kita semua semangat, terlebih para hamba Tuhan, terus semangat melayani Tuhan. Tapi ya, ada tapinya ini. Justru saya lihat saya melihat sisi lain. Ada sisi yang baik ya, dan kita harus berusaha sebetulnya untuk mengambil sisi yang baik ini ya. Bahwa gini, sudah saatnya jemaat berusaha, memang berusaha sendiri ya untuk menjadi dewasa. Karena di masa sulit ini ada yang bisa menjadi dampak positif ya, yaitu pertumbuhan iman. Karena terbukti di dalam sejarah ya, justru iman kuat ya, iman yang kuat itu didapat dari jemaat yang kondisinya tidak bebas untuk beribadah. Zaman gereja mula-mula kita perhatikan, jemaat itu kuat ya, kuat iman karena mereka mengalami tantangan bahkan penganiayaan. Di beberapa daerah yang hadapi
tantangan kekristenan, justru iman orang Kristen di sana itu menjadi sangat-sangat militan. Beberapa negara yang bertindak kejam terhadap kekristenan, di sana iman Kristen justru bertumbuh. Seperti beberapa negara komunis ya. Kita tahu di Cina ya, ada pelayanan, ada gereja yang kita kenal disebut gereja bawah tanah gitu. Kemudian di Rusia, di Korea Utara, dan beberapa negara yang tertutup dengan Injil. Jadi ini adalah gejala alami ya yang Tuhan pakai. Nah, sekarang ibadah dan pelayanan kita yang saya sebut tidak ideal ya. Tapi bagi jemaat yang bersungguh-sungguh pasti akan bertumbuh baik imannya. Akan lebih cepat bertumbuh dewasa. Tetapi yang tidak mau bertumbuh, ya memang akan semakin lemah. Bahkan bisa jadi ada yang akhirnya bukan hanya lemah, tapi ujung-ujungnya melupakan Tuhan. Nah, tentu kami harapkan janganlah ini terjadi di Jemaat Genesaret ya. Kita makin bertumbuh, bertambah-tambah di dalam Tuhan. Baik, bagian firman Tuhan ini adalah pewahyuan yang diterima oleh Rasul Yohanes. Dan Yohanes menuliskan semua apa yang Tuhan firmankan, yang Tuhan turunkan kepada Yohanes. Akhirnya kita punya kitab terakhir, namanya kitab Wahyu. Nah, siapa yang berfirman? Jelas di sini Yohanes katakan firman dari Tuhan Yesus Kristus. Dari Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus bilang? Nats kita hari ini, Tuhan Yesus bilang, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan Yesus sendiri yang mengaruniakan kepada kita mahkota ya. Tuhan Yesus yang mengaruniakan mahkota. Bagi siapa? Bagi yang setia sampai mati. Artinya sampai akhir hidup tetap setia kepada Tuhan. Nah, yang dikaruniakan, ini mari kita pahami, yang dikaruniakan ini mahkota kehidupannya, bukan kehidupan atau keselamatan hidup, bukan. Beda itu ya. Keselamatan kita sudah peroleh jemaat Tuhan saat kita terima Tuhan Yesus ke dalam hidup kita secara pribadi, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Lalu sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita setia kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan mahkota, yaitu mahkota kehidupan. Inilah tujuan akhir hidup kita. Selamat, mewarisi sorga, dan menerima mahkota. Atau istilah lain Alkitab disebut upah. Begitu ya. Jadi, mahkota kehidupan ini adalah salah satu mahkota dari sekian mahkota yang disediakan Tuhan. Bagi yang setia sampai mati, sampai akhir hidupnya, mahkotanya namanya ini, mahkota kehidupan. Di bagian lain, Rasul Yakobus juga menuliskan soal mahkota kehidupan ini, yaitu anak-anak Tuhan yang bertahan dalam pencobaan. Ya, artinya dalam pencobaan, bahkan dalam penderitaan, tetap setia sampai akhir hidup, setia sampai mati. Mari kita baca Yakobus 1 ayat 12. Ini kebenaran firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila tahan uji, ya, yang bertahan dalam pencobaan akan menerima mahkota kehidupan. Karena itu, saya kira ini sudah waktunya untuk saya ingatkan, ya, ingatkan kepada diri saya sendiri, keluarga saya, dan jemaat tentang hal ini. Ya, kalau lihat kondisi dunia, mau berapa lama lagi sih dunia ini? Benar nggak? Ya. Sementara kita tahu Alkitab katakan bahwa dunia akan berakhir. Nah, kita percaya Alkitab kan? Dunia akan segera berakhir. Kemarin hari Selasa kami ketemu Popo Ikim ya.
karena saya dan ibu sempetin untuk mampir di Cisalak karena ada di sekitar sana. Dan waktu ngobrol saya bilang begini, memang dunia sekarang sudah berubah. Lalu Popo bilang begini, kayak mau kiamat ya. Kayak mau kiamat. Dalam hati saya, memang Popo udah rasa yang namanya kiamat ya. Tapi seperti itu memang kenyataan yang terjadi. Nah, kata firman Tuhan, dunia ini akan berakhir. Lalu saya teruskan tadi, setia sampai akhir artinya sampai mati, begitu kan? Nah, sekarang kematian itu cuman selangkah dengan hidup kita. Ya, jujur jemaat Tuhan, pernah dan bukan cuman sekali dua kali, ya. Beberapa kali terlintas dalam pikiran saya, jangan-jangan dengan melihat semua situasi, pengalaman yang sekarang ini terjadi, saya sempat terpikir jangan-jangan waktu kematian saya ya itu sama dengan beberapa teman pendeta ya yang usia seperti saya, bahkan ada yang lebih muda, banyak yang sudah meninggal kan, sebagian karena COVID. Kan tiba-tiba akhirnya kita mendengar ada yang meninggal, keluarga kita, teman kita, kenalan kita, tetangga, orang-orang di sekitar kita, ya, atau yang jauh tapi yang kita kenal meninggal. Wah, tiap hari kita dengar seperti itu, ya. Karena itu jemaat Tuhan, mari kita perhatikan firman Tuhan ini dan kita mengikuti tentunya, ya. Setia sampai akhir. Puji Tuhan. Ya. Mari jemaat sama-sama kita katakan ini ya. Setia sampai akhir. Ayo jemaat yang ada di rumah, anak-anak sekolah minggu, ya sama-sama katakan setia sampai akhir. Ayo. Nah, gitu. Setia sampai akhir. Puji Tuhan. Itu yang akan kita pikirkan ya. Kita akan renungkan sama-sama pada pagi hari ini. Nah, implikasi dari kesetiaan kita ini atau bukti kita setia ya, maka tidak lepas dari 3 hal yang saya akan sampaikan kepada jemaat pagi hari ini. Ada 3 ya. Kita ingat. Yang pertama, tetap beriman kepada Tuhan sampai akhir. Begini, ini bukti kita setia kepada Tuhan. Kan nats kita, siapa yang setia sampai akhir dapat mahkota kehidupan. Dan itu yang Tuhan kehendaki supaya kita setia. Nah, bagaimana kita setia? Bukti kita setia, tetap beriman kepada Tuhan sampai akhir atau sampai mati. Nah, yang namanya setia kepada Tuhan adalah beriman sampai akhir. Artinya percaya Tuhan, ikut Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Ada satu contoh dalam Alkitab. Orang-orang yang bukan hanya berkomitmen setia, tapi membuktikan bahwa mereka memang setia. Itu dibuktikan dalam hidup mereka. Mari buka dan kita baca Daniel pasal 3 ayat 17 sampai dengan 18. Sebagian jemaat pasti tahu persis kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya. Anak-anak muda dari Yehuda yang setia kepada Tuhan tetapi menghadapi ancaman Raja Babel. Mereka ini tidak mau menyembah patung Raja Nebukadnezar yang dibangun ya. Karena itu berlawanan dengan iman mereka kan. Akhirnya mereka diperhadapkan dengan ancaman, yaitu dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala atau kita sering dengar dapur api begitu. Mari kita lihat iman dan kesetiaan mereka. Ayat 17, Daniel 3 ayat 17. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Mereka percaya, perhatikan sini. Sadrak, Mesak, Abednego, mereka percaya bahwa Tuhan sanggup tolong mereka. Mereka percaya akan kuasa pertolongan Tuhan. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Ini yang luar biasa ya. Seandainya Tuhan tidak tolong, kata mereka, mereka bukan berontak, mereka tidak akan menuduh Allah tidak adil, mereka tidak akan mundur dari Tuhan ya.
Mereka tidak akan bergeser dari iman mereka kepada Tuhan, yaitu hanya mau menyembah Allah Israel. Wow, ini luar biasa. Ini pun yang terjadi kepada para rasul. Ya, di dalam Alkitab itu ditulis dari para rasul, kemudian abad pertama, ya, bahkan sampai hari ini ada kesaksian orang-orang yang setia dalam iman sampai ya enggak masalah, ya, mereka dibunuh, ya, mengalami penderitaan sampai mati. Mereka ini telah terbukti, sudah terbukti setia sampai akhir. Dan ini teladan iman yang sangat-sangat luar biasa. Coba mari kita lagi baca nih, ini contoh, ya. Pernyataan Paulus. Kita tahu Paulus terbukti, ya. Dia seorang rasul yang setia sampai mati. Begitu, ya. Paulus itu mati di Roma dan dia dihukum pancung, ya, oleh Kaisar Nero. Paulus adalah rasul yang sangat paling banyak menderita penganiayaan, ya. Paling banyak dimasukkan dalam penjara, ya, dia dipenjarakan. Sebelum dipancung, Paulus itu disiksa luar biasa. 2 Timotius 4 ayat 6 dan 7. Ini surat ditulis beberapa waktu sebelum Paulus menerima hukuman mati, ya. Ayat 6, 2 Timotius pasal 4. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Luar biasa Rasul Paulus, ya. Dia begitu siap hadapi hukuman mati, penghukuman atas dirinya. Dan Rasul Paulus tidak bergeser sedikit pun dari iman kepada Tuhan Yesus. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini tantangan memang besar buat kita, apa yang kita hadapi. Walau belum sebanding dengan apa yang dihadapi para martir, yaitu mereka yang akhirnya mati syahid karena iman, ya. Tapi kondisi sekarang cukup buat lemah iman. Cukup banyak yang akhirnya lemah iman dan nggak bergairah lagi, dan ada yang sebagian mulai undur daripada Tuhan. Nah, tantangan buat kita, apakah kita sekarang terus bertahan di dalam Tuhan, ya? Sebagai gembala, jujur saya sedih memikirkan ada beberapa jemaat yang akhirnya tidak finishing well, gitu, ya. Waktu masih sekolah minggu setia banget. Waktu remaja terus setia, semangat. Tapi akhirnya hilang, ya. Ada yang saat memulai pelayanan kita, begitu bersemangat. Tetapi dalam perjalanan akhirnya lemah dan undur dari pelayanan, undur dari Tuhan. Hari ini saya mau sampaikan buat kita semua, termasuk saya dan keluarga saya. Mari kita setia, terus setia, tetap setia sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Amin jemaat Tuhan. Ya. Jadi yang pertama, setia dalam iman, ya. Sampai akhir. Sekali Yesus, nah itu kita katakan sekali Yesus, tetap Yesus. Mari jemaat yang ada di Depok Lama, di mana lagi? Di Salak, di Simpangan, di Bojonggede, Pondok Gede, ya. Ya, mana lagi? Gede-gede lain lagi, ya. Tetap semangat, ya, tetap setia beriman kepada Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bukti kita setia kepada Tuhan, setia sampai akhir. Tetap beribadah kepada Tuhan sampai akhir. Kalau tadi tetap beriman, sekarang tetap beribadah kepada Tuhan sampai akhir. Hal kedua ini adalah kesetiaan beribadah, ya. Sekarang kita belum bisa beribadah di gereja, jemaat, ya. Tetapi ibadah kita tetap jalan. Ibadah kita tetap jalan. Nah, dalam keterbatasan kita tetap adakan ibadah online. Nah, mari jemaat kita mau setia beribadah kepada Tuhan. Kita baca firman Tuhan. Yosua 24, ya. Mari kita baca firman Tuhan. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah.
Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kisah ini adalah pidato terakhir dari Yosua. Ya, setelah Yosua gantikan Musa pimpin bangsa Israel, dan di akhir kepemimpinannya dengan usia Yosua yang tidak muda lagi, dia sampaikan firman Tuhan ini. Ya, pilih sekarang. Mau ibadah kepada siapa? Ya, mau ibadah kepada dewa, ya, mau ibadah kepada dewa-dewa, ilah-ilah lain, atau kepada Tuhan Allah yang hidup. Silakan pilih. Dan satu pernyataan yang sangat tegas Yosua sampaikan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Luar biasa, ya. Kami hanya akan beribadah kepada Tuhan. Dan terbukti Yosua dan keluarganya setia beribadah sampai akhir hidup mereka. Saat kita beribadah di gereja, ya, dulu nih, ya, saat kita beribadah di gereja kumpul sama-sama, begitu mudah bisa lihat jemaat-jemaat yang setia datang beribadah ke gereja, ya. Saya bicara ibadah di gereja ini, ya. Karena ibadah yang umum itu ya memang ada tempat, dan itu di gereja. Zaman Yesus dan para rasul ada bait Allah. Di mana-mana ada sinagog atau tempat-tempat ibadah. Jadi tempat kumpul beribadah maksudnya. Saya tidak bicara ibadah pribadi, ya. Karena ini ada beberapa gembala yang pernah curhat, ya. Ya, jemaat jangan kira pendeta sama pendeta nggak curhat. Sering tuh, ya kan. Ada gembala yang bilang, jemaat kami tidak senang loh kalau dibilang tidak beribadah. Ya, lihat nggak ke gereja lalu bilang nggak beribadah, mereka nggak senang. Karena mereka ibadah pakai YouTube, ya. Ini kejadian sebelum pandemi. Kalau sekarang kan akhirnya memang pakai rekaman, ibadah YouTube, live streaming begitu. Berarti bukan enggak beribadah di gereja dia, ya. Tapi dia dengerin kaset khotbah, dengerin khotbah YouTube, ya. Enggak salah juga. Tapi yang saya bicara ini kan konteksnya kumpul di gereja. Nah, kalau di gereja kelihatan yang rajin datang kan, ya. Tapi kalau online begini, saya yakin, ya, jemaat-jemaat kita itu ibadah juga, ya, ibadah juga. Ikuti rekaman khotbah yang dikirim. Ada yang pagi, ada yang agak siang, mungkin ada yang akhirnya ibadah sore, dengar sore. Pastilah beribadah, saya yakin, ya kan? Karena kita ajak terus kan. Cuma karena yang berbagi foto di grup hanya beberapa, jadi nggak bisa tahu yang lain kan, apalagi kalau nggak berita, ya, akhirnya di warta yang hadir hanya sekian, ya, begitu berbeda dengan ketika di gereja, gitu, ya. Kita nggak bisa tahu semua kan, ya, cuma Tuhanlah yang tahu. Seperti itu. Nah, yang saya mau sampaikan hal yang kedua, mari setia beribadah sampai akhir. Kita belum tahu kapan kita bisa bebas kembali beribadah di gereja, ya. Karena itu jemaat sabar ya, sabar ya. Sementara ini kita masih online, tapi ayo kita setia beribadah walaupun dari rumah. Amin, ya. Bukti kita setia, dan ini kehendak Tuhan, setialah sampai mati, sampai akhir, supaya dapat mahkota kehidupan. Yang kedua, mari setia beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, bukti kita setia kepada Tuhan, tetap melayani Tuhan sampai akhir. Ini yang ketiga, melayani Tuhan sampai akhir. Ayo kita baca Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Kisah Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Ini Paulus, ya. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah.
Jemaat Tuhan, kalau kita paham kondisi Paulus saat bicara ini ya, di kisah ini, kisah para Rasul 20, saya yakin kita akan bilang, wow, Paulus ini luar biasa. Nah, kejadiannya gini. Paulus yang sedang berkeliling dengan misi penginjilan, ya. Dia sudah dari Korintus, kemudian ke Efesus, ya. Lalu ke Makedonia, Troas, Miletus. Ini daerah-daerah yang dikunjungi Paulus dan ada banyak lagi. Kan Paulus sampai 3 kali diadakan misi perjalanan, ya. Nah, waktu Paulus di Efesus, itu terjadi, Alkitab bilang ada huru-hara yang besar karena ada provokator yang membuat kota Efesus ini jadi panas terhadap penginjilan Paulus. Ya, intinya menolak, dan wah, ini Paulus sangat-sangat terancam. Sampai akhirnya Paulus dengan terpaksa meninggalkan kota Efesus. Nah, kondisi yang tidak baik ini Paulus tidak sempat berpamitan, nggak sempat pamit ya dengan jemaat-jemaat di Efesus. Karena itu saat Paulus sekarang ada di Miletus, Paulus bilang, utus orang ke Efesus supaya wakil aja deh, nggak usah seluruh jemaat ya, supaya para penatua itu datang bertemu Paulus di Miletus, gitu ya, nggak usah semua jemaat tapi wakil aja para penatua. Dan akhirnya para penatua itu datang. Nah, mari kita baca lengkap ceritanya. Kisah Rasul 20 mulai ayat 18. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini." Nah, di sini Paulus mulai bicara. 19. "Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku." Ini kondisi yang mewarnai pelayanan Paulus ya. Di mana-mana selalu ada ancaman, dan ancaman itu bukan ancaman biasa-biasa ya, dibunuh, mati, begitu. Ayat 20. "Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam kumpulan-kumpulan di rumah kamu." Ya, Paulus luar biasa ya, tetap fokus melayani jemaat. Ayat 21, "Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus." 22, "Tapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ." Nah, kalimat Paulus ini, waduh, ini buat saya ini menggenaskan sekali ya. Atau apa kalimat yang bahasa yang tepat ya. Paulus bilang, "Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ." Ya, Paulus akan pergi ke Yerusalem. Itu bukan untuk istirahat ya, bukan pulang untuk aman ya. Tapi Paulus tahu di sana pun ancaman menanti dia. Coba lihat ayat 23. "Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus," ini nih, "dari kota ke kota kepadaku." Artinya dia pergi kota-kota begitu ya. "Bahwa," perhatikan, "penjara dan sengsara menunggu aku." Wow ya. Ini Paulus tahu persis penjara dan sengsara itu dia akan alami. Wah, nggak kebayang ya. Kita belum sampai pada titik itu loh pelayanan ya para hamba Tuhan Genesaret. Lihat ayat 24. "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Wow, ini luar biasa ya. Ini poin yang ketiga yang saya mau sampaikan. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan. Luar biasa. Ingat, setia sampai akhir adalah melayani sampai akhir. Ayat 25, saya teruskan. "Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian akan
kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Ini pernyataan Paulus ini terjadi loh. Saya ulang lagi ya. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Bisa kan kita pahami, terjemahkan apa artinya ini kan? Ya. Dan ini pernyataan Paulus ini terjadi sampai Paulus dihukum mati. Mereka nggak ketemu lagi dengan Paulus, dan itulah pertemuan mereka terakhir. Tetapi pelayanan terus berjalan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya masih terbawa dengan kondisi pelayanan kita, ya. Saat gereja kita online, kita jadi jarang bertemu. Kan sudah hampir 2 tahun kan, kita online, kemudian offline, online lagi, ada begitu beberapa kali. Sudah hampir 2 tahun kan masa pandemi ini. Kita jadi jarang bertemu situasi seperti ini. Akhirnya sekian lama tidak bertemu di gereja, ibu kekasih kita, Ibu Nelly pulang ke rumah Bapak. Jemaat ingat ya, ini tanggal berapa nih? Sudah mau setahun nih, ya kan? Kalau masih di gereja, kalau masih ibadah di gereja, saya yakin pada hari Minggu ya, sebelum beliau pulang ke rumah Bapak, dipanggil Tuhan, saya yakin pasti ketemu di gereja. Karena Ibu Nelly pasti ke gereja. Gitu ya. Nah, tapi karena sudah nggak ke gereja, akhirnya nggak ketemu, dengar Tuhan panggil. Nah, itu sudah hampir setahun, tapi masih sangat-sangat lekat di ingatan kita. Saat kita online lagi ya, 2 bulan lalu akhirnya kita dapat kabar Pak Mustafa meninggalkan kita. Kita cuma bisa dengar, ya kan? Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berkunjung, nggak bisa pergi, ya hanya dengar saja. Jauh ke belakang kalau saya ingat, ada poin yang saya mau sampaikan di sini. Jadi saya mau mengingatkan ini ya jemaat Tuhan. Kayaknya menyedihkan ini, tetapi ada yang saya mau sampaikan di sini. Jauh ke belakang saat Ibu Teti sakit, akhirnya sebagian jemaat tidak bertemu lagi karena kondisinya begitu ya. Ya sama, Ibu Mangunsong juga seperti itu. Banyak yang tidak bertemu lagi, akhirnya mereka dipanggil Tuhan. Nah, jemaat, kenapa saya angkat ini? Karena saya sedang sampaikan poin ketiga ini. Yang namanya setia sampai akhir adalah melayani sampai akhir, melayani sampai mati. Orang-orang yang sudah pergi, yang saya sebut tadi, itu terbukti setia. Sudah terbukti loh, terbukti mereka setia. Saya belum mati, belum terbukti kesetiaan saya sampai mati. Komitmen saya iya. Dan saya kira jemaat yang lain, hamba Tuhan yang lain, kita semua seperti itu. Tapi yang sudah terbukti ya udah Bu Nelly, ya, Ibu Teti, Ibu Mangunsong, dan yang melayani ya. Orang-orang yang sudah pergi ini sudah terbukti setia. Setia beriman sampai mati. Setia beribadah mereka sampai mati. Setia melayani sampai mati, ya. Ibu Teti bahkan waktu di IGD sudah dalam keadaan sekarat begitu masih ngomong pelayanan, saya masih ingat karena kita sedang menghadapi Natal lah begitu ya. Ya. Masih bicara pelayanan di atas tempat tidur di IGD, ya. Ibu Mangunsong itu terus setia, ya, bahkan sakit datang di gereja akhir-akhir hidupnya, ya. Ibu Nelly jangan ditanya, sakit pun dia datang melayani. Selesai ngajar sekolah minggu, dia tiduran di ruang sekolah minggu, sedang lemas, sedang sakit. Ya, Pak Mustafa, saya ada sebulanan nggak ketemu barangkali ya. Mungkin 2 minggu sebelum meninggal, yang terakhir ketemu dari gereja ya Pak Martin, ya. Dan ketemu, ngobrol, berdoa, ya, Pak Martin doakan, dan Pak Mus masih memberkati pelayanan kita, masih melayani. Saya nggak tahu jemaat ya. Jika kondisi begini terus menerus, apakah kita masih bisa bertemu di gereja lagi? Ya, harapannya ya iyalah ya secepatnya ya. Tapi jika akhirnya masih masa-masa kita online seperti ini, lalu Tuhan datang, gitu kan? Ya, sebelum kita bergereja Tuhan datang, ya, atau ada kita yang dipanggil Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita akhiri hidup dengan setia beriman kepada Tuhan Yesus? Apakah kita akhiri hidup dengan setia beribadah hanya kepada Tuhan? Apakah kita akhiri hidup dengan
setia melayani Tuhan. Mari jemaat Tuhan, 3 hal ini perlu kita lakukan. Selagi kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, selagi kita sehat, bahkan dalam tantangan kita, mari kita mau melakukan 3 hal ini, ya. 3 kesetiaan ini sampai akhir. Setia beriman kepada Tuhan, tetap di dalam Tuhan, percaya Tuhan sampai mati. Kedua, setia beribadah kepada Tuhan. Ibadah online, ibadah offline, pokoknya kita mau beribadah kepada Tuhan sampai mati, sampai Tuhan datang. Yang ketiga, setia melayani Tuhan. Tantangan seperti apapun, ya. Sekeliling sekitar boleh melemahkan, boleh mengecewakan, tapi kita mau pandang Tuhan dan kita bilang kita mau tetap melayani Tuhan. Melayani sampai dipanggil Tuhan, melayani sampai mati. Teladan ibu-ibu yang saya sebut tadi, ya, orang-orang yang kita kasihi itu luar biasa. Jadi teladan buat kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, ini yang Tuhan Yesus kehendaki. Hendaklah, kata hendaklah ini ajakan yang memang serius, yang diperkenankan Tuhan. Keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan. Hendaklah engkau setia sampai mati. Amin jemaat Tuhan, mau setia sampai mati, ya. Hendaklah engkau setia sampai mati. Maka Tuhan Yesus bilang, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Oh, ini yang kita rindukan. Saya sungguh merindukan, saya, keluarga saya, dan seluruh jemaat, kita memperoleh ini, mahkota kehidupan. Kalau ada banyak orang yang tadinya setia akhirnya mulai lemah-lemah dan undur, ayo kita mau pacu, ya, diri kita, keluarga kita. Kita mau saling mengajak. Mari kita mau tetap setia sampai akhir hidup kita. Puji Tuhan. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari jemaat tundukkan kepala dan saya berdoa buat jemaat. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh dengar firman Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki bagi kami adalah setia sampai mati, setia sampai akhir. Karena Tuhan menyiapkan mahkota kehidupan buat kami. Tuhan, 3 hal yang kami pelajari. Setia sampai akhir, sampai mati adalah setia dalam beriman. Hanya beriman kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus. Setia beribadah kepada Tuhan apapun kondisi kami hari-hari ini. Setia melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Mari Tuhan berkati jemaat dan para hamba Tuhan di Genesaret Depok ini. Tuhan memberkati mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua, orang dewasa. Berkati jemaat yang hari ini sedang beribadah di rumah mendengarkan firman Tuhan. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, beri jalan keluar yang bermasalah. Sembuhkan, pulihkan yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk tetap setia, tetap setia, tetap setia. Sampai kami berjumpa dengan-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman. Allah Roh Kudus tolong jemaat untuk lebih paham, lebih lagi Roh Kudus terangkan dalam hidup mereka. Sehingga iman kami makin bertambah-tambah, bertumbuh dalam Tuhan di masa-masa sulit ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, inilah doa kami dan hamba-Mu mohon berkat bagi jemaat. Diberkatilah jemaat sekalian oleh Allah Tritunggal, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Terimalah berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan terus setia maju di dalam Tuhan. Salam dari kami keluarga, dari seluruh hamba-hamba Tuhan Genesaret buat seluruh jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.